Oke, kalau misalnya Bol-Bol dapat akte kematian atas nama Bol-Bol sendiri, padahal Bol-Bol masih sehat dan masih melakukan aktivitas sehari-hari, apa yang bakal Bol-Bol lakukan? Kemungkinan besar, kalau zaman sekarang ya kita viralin di sosmed. Tapi satu pria di India ini, dia justru sengaja melakukan kejahatan biar ditangkap sama polisi untuk membuktikan kalau dia nggak mati. Berarti ini dia Death Note apa ya? Apa yang terjadi? Langsung tak ceritakan. Oke, pria yang mau aku ceritakan ini bernama Baburam Bill. Nah, semua ini berawal mula saat Baburam dia itu memasuki usia 40 tahun. Nah, Baburam ini berasal dari desa Mitora, Rajasthan yang ada di India. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, tiba-tiba dia ini menerima sebuah surat sertifikat kematian atas nama dirinya sendiri. Nah, di India hal kayak gini tuh katanya lumayan umum, entah ini salah admin atau gimana, kita nggak tahu, karena banyaknya sengketa tanah atau masalah warisan. Jadi manipulasi ataupun pemalsuan akta kematian ini katanya lumayan sering dan udah biasa banget katanya. Tapi ini bahaya loh, bisa digunakan untuk melakukan penipuan asuransi kalau dipikir-pikir. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini tanah orang langsung dilaporkan mati lalu tanahnya diambil. Bisa kayak gitu. By the way, salah satu best friendku di Singapura itu ras India, papa mamanya masih orang India. Nah, ini beneran papa mamanya itu beli tanah lumayan banyak di India untuk pensiun nanti. Nah, masalahnya akhir-akhir ini katanya dijual. Terus aku tanya, lah kenapa dijual? Wah, katanya nggak karu-karuan, ada orang tiba-tiba muncul bilang kalau ini tanahnya dia lah, disewakan ke orang lah. Pokoknya kalau nggak dijaga ataupun nggak dirawat katanya bisa amburadul. Jadi India itu kayaknya another level kayaknya emang. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Nah, dengan adanya sertifikat kematiannya Baburam ini, secara hukum Baburam ini udah mati atau udah meninggal. Dan Baburam ini nggak tahu dia mikir apa di usia 40 setelah mendapatkan surat ini. Dia nggak duduk diam. Dan sebenarnya Baburam itu udah nyoba untuk membuat laporan ke pemerintah setempat. Dia datengin berbagai kantor pemerintah, di Dukcapil, pokoknya semua kantor pemerintah itu coba dia datengin dan dia juga udah mengeluarkan uang yang nggak sedikit untuk membuktikan kalau dirinya itu masih hidup dan nggak mati. Jadi sebenarnya Baburam ini pengen membatalkan surat kematian dirinya. Tapi laporan dari Baburam ini katanya sama sekali nggak ditangani sama kepolisian dan juga pemerintah setempat. Nah, nggak tahu alasannya apa, tapi karena Baburam ini khawatir hartanya benar-benar bisa diambil sama orang lain ataupun dicuri, dipikir ini masuk akal. Kalau aku udah mati, hartaku diambil orang, kan nggak ada korban. Yo. Jadinya Baburam ini mulai khawatir dan dia nyoba mencari cara sendiri. Dan cara yang dia ambil adalah cara nekat. Yaitu dia sengaja mau menjadi seorang kriminal biar bisa ditangkap sama polisi. Nah, tujuannya apa? Biar namanya itu bisa masuk ke dalam catatan kepolisian lagi. Kalau dipikir masuk akal, aku udah melakukan kriminal, kalau misalnya aku nggak hidup, nggak bisa, sehingga aku harus dihidupkan untuk dilaporkan. Mungkin logikanya kayak gitu. Dan mungkin di satu sisi Pak Baburam ini udah benar-benar mencoba segala hal tapi nggak dibantu sama pemerintah, mungkin juga. Dan awalnya kejahatan yang dilakukan sama Baburam ini merupakan kriminal kecil. Dia mulai dari melanggar lalu lintas, terus nyoba ditilang, ini nggak berhasil. Nah, sehingga dia ini mulai nyopet di kendaraan umum, itu pun nggak berhasil. Akhirnya dia nyoba nyuri barang dari pasar, juga nggak berhasil. Jadi bisa dibilang Baburam pun udah nyoba satu demi satu, nggak langsung yang level 100 gitu. Tapi meskipun Pak Baburam ini udah melanggar banyak hukum dan juga dilaporkan, dia ini tetap tidak dihidupkan kembali ataupun tidak dipolisikan. Kasusnya itu tidak dianggap serius gitu. Sehingga Baburam ini nekat untuk melakukan kejahatan yang lebih ekstrim lagi. Sehingga di bulan Juli tahun 2024, Baburam ini mendatangi sebuah sekolah yang nggak jauh dari tempat tinggalnya dan dia datang ke sekolah membawa pisau dan juga sebotol bensin. Sesampainya di situ, Baburam ini menyerang dua guru bernama Haradayal dan juga Suresh Kumar serta satu wali murid random yang kebetulan lagi nunggu anaknya yang mau jemput gitu. Gak cuman itu, Baburam bahkan juga menyandra beberapa siswa dan juga staf yang ada di sekolah itu, lebih tepatnya yang mau menghentikan perbuatannya. Dan tentunya orang-orang yang ada di sana langsung menghubungi polisi biar polisi datang ke tempat itu dan menghentikan perbuatannya Baburam. Dan yang lebih mengagetkan, polisi datangnya tepat waktu, ya lumayan cepat. Dan nantinya waktu Baburam diinterogasi, dia itu malah senyum-senyum terus bilang gini ke polisi, "Pak polisi, makasih banyak ya udah nangkep saya. Saya ini loh udah beberapa kali melakukan kejahatan tapi nggak pernah ditangkap sama Pak polisi. Sebenarnya saya juga nggak mau Pak nyerang orang-orang kayak gini. Tapi saya nggak punya pilihan lain Pak. Saya nggak masalah Pak mau dipenjara atau gimana. Yang penting akte kematian saya dibatalkan.
yang bisa membuktikan kalau saya ini masih hidup, jadi saya masih punya hak atas aset pribadi saya, Pak. Dan ini merupakan kejadian nyata. Yang disayangkan, aku nggak berhasil menemukan informasi lanjut apakah Pak Baburam ini akhirnya dipenjara atau gimana. Tapi yang pasti Pak Baburam ini berhasil membatalkan akte kematiannya dan berhasil menjaga aset-asetnya. Menurutku apa yang dilakukan sama Pak Baburam ini lumayan gila, tapi yang lebih gila ya polisi yang nggak mau membantu di saat orang datang dengan inisiatif ataupun hati yang baik. Giliran melakukan kejahatan langsung cepat. Polisi. Tentunya nggak semua polisi kayak gitu harusnya.